pagi anak-anak kelas 4. Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Hari ini hari Senin tanggal 27 Desember 2021. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 2, pelajaran 1, pelajaran 2, dan pelajaran 3. Bisa kalian buka subtema 2 tentang hebatnya cita-citaku. Sekarang buka halaman 67, pelajaran 1. Di sini ada berbagai profesi masyarakat. Yang pertama, ini ada profesi guru. Gambar kedua, tambal ban. Gambar yang ketiga, pedagang. Gambar keempat, petani. Gambar kelima, dokter. Gambar keenam, ini profesi arsitek. Apakah dari profesi di sini apakah ada yang ingin kalian cita-citakan? Pastinya ada dong ya. Nah, sekarang kalian buka halaman 70. Mengetahui bagian-bagian puisi. Dari sebelumnya sudah mengamati profesi di sekeliling kita. Sekarang puisi dengan cita-citaku. Nah, sebagian orang pasti mempunyai cita-cita yang baik. Tidak ada cita-cita yang tidak baik. Oleh karena itu, berusaha terus untuk meraih cita-cita kalian ya. Adakah kalian bercita-cita menjadi dokter? Di sini ada puisi. Judulnya dengan cita-citaku, karangan Muhammad Ridwan Hafiz. Kalian baca dengan seksama. Kemudian setelah dibaca, kalian kerjakan nomor 1 sampai nomor 4. Kerjakan di buku paketnya langsung ya. Sekarang kita lanjut halaman 72. Daur hidup hewan. Sebelumnya kita sudah belajar daur hidup hewan, kupu-kupu, dan belalang. Sekarang kita akan mempelajari metamorfosis pada hewan. Metamorfosis dibedakan menjadi 2. Apa saja? Yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Yang pertama kita bahas metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna merupakan metamorfosis yang melewati 4 tahapan, dimulai dari bertelur, larva, pupa, dan akhirnya menjadi imago atau dewasa. Selain hewan kupu-kupu yang metamorfosis sempurna, ada hewan lain, ada katak, ada nyamuk, ada lalat. Yang pertama kita bahas daur hidup katak. Ini contoh gambarnya ya. Katak berkembang biak dengan cara bertelur. Telur ini akan menetas setelah 10 hari. Telur ini menetas menjadi berudu atau yang kita sebut kecebong, memiliki insang, mulut, dan ekor sehingga dapat berenang di air. Kemudian 3 minggu kemudian insang pada kecebong tertutup kulit. Kemudian tumbuhlah kaki belakang dan diikuti kaki di depan. Pada usia 8 minggu, berudu berkaki berubah menjadi katak berekor. Kemudian ekor itu akan memendek dan bernafas dengan paru-paru. Setelah bertumbuh, anggota tubuhnya sempurna, katak berubah menjadi katak dewasa. Jadi, urutan daur hidup katak adalah sebagai berikut. Telur, kecebong atau berudu, katak muda, lalu menjadi katak dewasa. Selanjutnya daur hidup nyamuk.
Nyamuk betina awalnya bertelur. Nih, betina lalu bertelur di air, kemudian menetas menjadi jentik atau tempayak. Ini telur menetas lalu jadi tempayak atau kita sebut larva. Tempayak akan hidup dan mendapat makanan dari air. Setelah cukup umur, tempayak berubah menjadi pupa. Pupa selanjutnya, dari pupa ini akan keluar nyamuk muda yang akan tumbuh menjadi nyamuk dewasa. Daur hidup nyamuk dari telur menjadi pupa semuanya terjadi di air. Ya, terjadi di air. Adapun nyamuk muda dan nyamuk dewasa tidak hidup di air. Nyamuk dewasa akan kembali ke air ketika hendak bertelur. Nyamuk mengalami tahap kepompong, sehingga nyamuk dikelompokkan dalam hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Nah, ini urutan daur hidup nyamuk. Dari bertelur, larva atau tempayak, pupa, lalu menjadi nyamuk dewasa. Selanjutnya, daur hidup lalat. Kita lihat sama gambarnya ya. Lalat adalah hewan yang suka hidup di tempat yang kotor. Lalat berkembang biak dan mencari makan di tempat sampah, feses, dan tempat-tempat kotor lainnya. Lalat berkembang biak dengan cara bertelur. Telurnya di tempat sampah, kotoran, atau tempat yang memiliki sumber makanan. Bertelur, kemudian menjadi larva atau belatung, kemudian menjadi pupa, lalu menjadi lalat dewasa. Selanjutnya kita akan membahas metamorfosis tidak sempurna. Apa yang dimaksud dengan metamorfosis tidak sempurna? Metamorfosis yang melewati 3 tahapan, yaitu dari telur menjadi nimfa atau larva, kemudian menjadi hewan dewasa. Pada hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, bentuk hewan muda mirip dengan induknya. Tidak ada bagian-bagian tubuh yang belum terbentuk. Misalnya sayap. Metamorfosis tidak sempurna terjadi pada serangga. Contohnya kecoa, capung, dan jangkrik. Kita bahas daur hidup kecoa ya. Daur hidup kecoa atau lipas diawali ketika kecoa betina bertelur dalam jumlah yang banyak dan diletakkan di permukaan tanah atau pada tumpukan sampah. Telur menetas menjadi anak kecoa disebut dengan nimfa. Nah, ini nimfa ya. Nimfa adalah tahapan tubuh hewan muda. Nimfa pada kecoa memiliki bentuk tubuh yang mirip dengan induknya, tetapi ukuran nimfa lebih kecil dan belum bersayap. Di samping itu, warna kulit nimfa berbeda dengan kecoa dewasa. Berbeda ya. Nimfa mengalami beberapa kali pergantian kulit sampai menjadi kecoa dewasa. Karena tidak ada tahapan kepompong daur hidup kecoa termasuk metamorfosis tidak sempurna. Daur hidup kecoa adalah sebagai berikut nih: bertelur, menimfa, lalu menjadi kecoa dewasa. Kemudian daur hidup capung. Capung betina biasanya meletakkan telurnya pada tumbuhan yang hidup. Telur capung diselimuti dengan lendir. Telur tersebut akan berubah menjadi larva setelah 2 hari sampai 1 minggu. Larva kemudian menjadi nimfa yang hidup di air. Nimfa adalah salah satu predator yang memangsa anak ikan dan berudu. Setelah lepas dari fase nimfa, capung akan keluar dari kulit nimfa.
Nimfa tersebut mengalami pergantian kulit sebanyak 10 kali. Kemudian capung muda tersebut hidup di daratan sehingga menjadi hewan yang sempurna dan dewasa. Sekarang kalian buka halaman 85, fungsi dan peran sumber daya alam hayati. Apa yang dimaksud sumber daya alam hayati adalah semua makhluk hidup yang ada di bumi. Contohnya hewan, tumbuhan, mikroorganisme. Sumber daya alam yang berasal dari tumbuhan disebut sumber daya alam nabati, sedangkan sumber daya alam dari hewan disebut sumber daya alam hewani. Yang pertama, fungsi dan peran sumber daya alam nabati. Sumber daya alam nabati di Indonesia berfungsi sebagai tanaman, budidaya pangan, sandang, bahan baku kayu, olahan, dan obat-obatan. Yang pertama, yang A ini sumber daya alam nabati sebagai budidaya pangan, yang dimanfaatkan sebagai sumber karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin. Tanaman sumber karbohidrat yaitu ada padi, ubi, jagung, dan kentang. Kalau sumber lemak ada kacang tanah, kelapa, dan kelapa sawit. Kemudian tanaman sebagai sumber protein, contohnya ada kedelai, kacang hijau, serta jenis kacang-kacangan lainnya. Kalau sumber vitamin terdapat pada sayur-sayuran. Lalu sumber daya alam nabati sebagai budidaya sandang. Sumber bahan sandang atau bahan pakaian antara lainnya adalah serat rami sebagai bahan dasar rayon, kapas sebagai bahan dasar katun, serta sisal sebagai bahan dasar linen. Seiring dengan berkembangnya teknologi, inovasi sebagai bahan dasar kain dari tumbuhan didapat juga dari serat nanas dan pisang serta tanaman-tanaman yang memiliki kandungan selulosa atau serat tumbuhan yang tinggi. Pakaian dari bahan tumbuhan membuat sifat-sifat yang hampir sama nih, yaitu kuat, mudah kusut, padat, dan tahan penyetrikaan. Selanjutnya kita akan membahas sumber daya alam nabati sebagai komoditas kayu olahan. Sebelum manusia mengenal perkakas rumah tangga dari besi, aluminium, dan sejenisnya, manusia telah memanfaatkan sebagai jenis kayu sebagai bahan baku untuk menopang kehidupan. Manfaat kayu olahan digunakan untuk pembuatan mebel seperti kayu jati dan kayu-kayu lain yang telah dibudidayakan dari hutan seperti meranti, rotan, rasamala, dan bambu. Sumber daya alam nabati sebagai bahan obat-obatan. Manusia juga dapat digunakan sebagai obat-obatan tanaman yang digunakan sebagai bahan obat-obatan biasanya dikenal dengan istilah apotik hidup. Tanaman-tanaman ini misalnya kumis kucing, jahe, kunyit, kencur, dan temulawak. Poin kedua, fungsi dan peran sumber daya alam hewani bagi kehidupan. Dalam hal ini, pangan digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia sebagai makanan sehari-hari, misalnya ikan dan hewan ternak. Yang pertama, perikanan. Perikanan merupakan sumber daya alam hayati yang sangat potensial di Indonesia karena 2/3 wilayah Indonesia adalah perairan. Sumber daya perikanan merupakan sumber makanan bagi kehidupan manusia. Sumber daya perikanan juga sering dimanfaatkan manusia sebagai sarana hiburan, misalnya dengan memancing ikan, baik itu di perairan darat ataupun laut. Hasil laut juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan aneka kerajinan. Poin kedua, peternakan.
Peternakan merupakan salah satu sumber daya alam hayati yang dimiliki oleh Indonesia. Nah, peternakan dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu ada peternakan potong dan kerja, peternakan perah, peternakan unggas, dan aneka satwa. Kalau peternakan potong dan kerja, biasanya seperti kegiatan mengangkat barang-barang, membajak sawah, dan alat transportasi. Kemudian hewan juga diambil dagingnya. Macam-macam hewan yang termasuk dalam jenis ini adalah sapi, kambing, kuda, dan domba. Peternakan perah. Susu merupakan salah satu produk utama dalam peternakan perah. Hewannya ada sapi, kambing, dan kuda. Merupakan beberapa jenis hewan yang diambil air susunya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Karena susu itu adalah salah satu sumber gizi dari kehidupan manusia. Ketiga, peternakan unggas. Jenis hewan yang memiliki bulu dan sayap untuk diambil daging ataupun telurnya. Beberapa hewan yang termasuk dalamnya seperti ayam, bebek, kalkun, dan merpati. Aneka satwa merupakan hewan yang belum lama didomestikasi atau dijinakkan. Aneka satwa digunakan sebagai penghasil bahan pangan berprotein tinggi. Contohnya lebah madu, cacing tanah, ulat sutra, burung unta, dan burung walet. Selanjutnya pelajaran 3 halaman 96. Nah, pada pelajaran sebelumnya kalian sudah mempelajari berbagai sumber daya alam yang ada di sekitar kalian. Nah, sumber daya alam adalah segala sesuatu dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya air, tanah, dan udara, serta segala yang ada di dalamnya merupakan sumber daya alam yang harus kita dipelihara dan dijaga kelestariannya nih. Sumber daya alam yang berupa air, tanah, dan udara, matahari, hewan, dan tumbuhan merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam dapat juga berupa bentang alam, misalnya sungai, danau, tanah, persawahan, tanah hutan, dan rawa. Pada tiap sumber daya alam tersebut terdapat sumber daya alam yang berupa air, tanah, udara bersih, tumbuhan, dan hewan. Nah, perhatikan daerah di sekitar tempat tinggal kalian, lalu amati beberapa sumber daya alam yang ada di sekitar kalian nih. Apa manfaat dari tiap sumber daya alam tersebut? Lalu kemudian kalian catat sumber daya alam tersebut dalam bentuk tabel di bawah ini. Di sini udah ada contohnya 2. Sumber daya alamnya dari air terdapat di sungai. Manfaat dari air tersebut untuk mengairi sawah. Lalu yang kedua ada sumber daya dari kayu. Terdapat di hutan. Manfaatnya untuk bahan bangunan. Bisa kalian teruskan nomor 3 sampai 5 kalian tulis di buku paket. Kalian kerjakan ya di halaman 96. Jangan lupa di tema 6 ya. Cukup sekian pembahasannya hari ini. Bila kurang paham atau belum mengerti, bisa hubungi wali kelasnya. Terima kasih.